Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylatan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh panitia dan seluruh hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hijrah. Semoga kita semua yang hadir di sini ataupun yang belum bisa hadir diberi rezeki yang lancar oleh Allah, diberi kesehatan zahir batin, hutangnya segera ditambah atau dilunasi nih, hutangnya segera ditambah. Semoga semua hutangnya ditutup oleh Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, niki bahasanya campur ya, bahasanya campur, bahasa Indonesia juga bahasa Jawa. Bantu nama-nama ya. Bapak Ibu, saya tanya, di sini siapa yang mau dosanya itu diampuni, dosanya dihapus Allah? Siapa yang mau? Semua mau ya? Yang nggak mau boleh ngacung berdiri. Semua mau. Nah kalau mau, mudah sekali. Mudah sekali. Aksiru minas sholati alayya, fa inna sholatakum alayya maghfiratun li dunubikum. Jika ingin dosa Bapak Ibu diampuni oleh Allah, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sudah istiqomah sholawat belum? Sudah istiqomah atau belum? Belum ya? Sami. Nah ini di istiqomahnya insya Allah barokah sholawat kepada Nabi, kita dosanya akan diampuni. Satu. Ibu-ibu, kalau tak tanya ke bapaknya ya, bapak jenengan menawi seandainya istrinya mengizinkan, pengen satu istri atau tiga istri? Jujur, jujur ya. Ini kan saya sudah pamitan pada istri, seandainya boleh bapak-bapak pilih istri satu atau tiga? Jujur bu ya, tiga. Tapi nggak berani. Saat ini saya ganti tanya ke ibu-ibu,
Ibu-ibu kalau hukum agama itu boleh ibu-ibu itu menikah lebih dari satu laki-laki. Pilih satu atau tiga? Oke. Seandainya hukum agama itu istri boleh menikah seperti laki-laki, ibu pengen satu atau empat? Sami toh? Sami. Manusiawi itu. Nah, dan kalau sekarang kita tidak mungkin laki-laki walaupun boleh menikah lebih dari satu, tapi takut istri, jadi tidak mungkin. Dan istri mau menikah lebih dari satu nggak mungkin karena larangan agama. Dan biar mungkin bagaimana? Ya mudah, kita baca sholawat, tapi nanti istrinya ini, suaminya ini di surga yang banyak, bukan di dunia. Aksarukum alaiya sholatan, aksarukum azwajan fil jannah. Siapa yang paling banyak membaca sholawat, nanti di surga istrinya ya paling banyak, suaminya ya paling banyak. Ya kalau jenengan nggak mau sholawat ya satu saja. Nek kula boten turun. Saya nggak mau, pengennya yang banyak. Makanya setiap hari saya sholawat 1000 kali. Ya, 1000 kali itu kalau satu hari paling 10 menit. Sampai coba 10 menit. Ya, aksarukum alaiya sholatan, aksarukum azwajan fil jannah. Siapa yang paling banyak membaca sholawat pada Nabi, istrinya nanti di surga paling banyak. Ini barokahnya kanjeng Nabi tadi. Nah, kanjeng Nabi itu luar biasa. Luar biasa. Kita cinta saja, cuma cinta, enggak praktek. Yang penting cinta. Itu kita sudah ikut kanjeng Nabi di surga. Dan itu barokahnya kanjeng Nabi. Makanya sampai di sini ada yang namanya Muhammad betul. Banyak ya. Nah, seharusnya ini bapak-bapak, mas-mas yang namanya Muhammad seharusnya di depan. Loh, wa yang bagi ikroman ismuhu Muhammad takbiman bihi. Kita itu sewajarnya itu memuliakan orang yang namanya Muhammad karena memuliakan kanjeng Nabi. Jadi misal seperti ini prakteknya. Oke. Misal ini ada namanya Mas Muhammad tapi mewakal, itu berusaha. Dimuliakan betul. Ya tetap yang kita muliakan bukan orangnya tapi asmanya. Asmanya sakit membedakan ya. Terus dawuh kanjeng Nabi malih. Man wulida mauludun fasammahu Muhammadan kubbanli wa tabarukan bismi karena wa mauladuhu bil jannah wa mauluduhu bil jannah. Seseorang yang punya anak terus diberi nama Muhammad karena cinta kepadaku dan tabarruk mengambil berkah dari namaku, maka dia, orang tuanya ini dan anaknya di surga. Beruntung ya, sing namine Muhammad. Niku kanjeng Nabi. Kurang nopo dengan kalian kanjeng Nabi. Dengan lo takuti ibu-ibu khusus kerjaan ini masalah ketampanan. Dengan saya tanya, Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf, batu Pak Yusuf ya? Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf itu ganteng pundi, tampan pundi? Nabi Muhammad. Ayo, udah, kalau cakep.
Tampak pundi, ganteng pundi yang sudah dipelajari itu. Kalau di pelajaran itu tampan yang mana? Yang Nabi yang paling terkenal tampan itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya? Karena ini Pak Yusuf ini. Kayak gitu ya, Nabi Yusuf ya. Nah, niku asli itu yang paling tampan itu sudah jelas. Nabi itu akmalun nasi kholqan wa khuluqan, ahsanun nasi kholqan wa khuluqan. Yang paling sempurna fisiknya itu dan adabnya, akhlaknya itu Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi tidak di viralnya itu tidak se ekstrim Nabi Yusuf? Karena Nabi itu punya haibah, punya wibawa. Kalau ibarat semangka, semangka itu dibelah menjadi dua. Yang satu belahan ini untuk Nabi Muhammad, urusan ketampanan fisik. Semangka dibelah, yang satu untuk Nabi Muhammad. Nah, yang separuh yang ini dibelah menjadi dua, satu untuk Nabi Yusuf, yang satu untuk Jami'un Nas, dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Paham? Oke, paham ya? Semangka dibelah jadi dua, yang separuh untuk Nabi Muhammad, yang separuh lagi dipotong jadi dua, satu untuk Nabi Yusuf, satu untuk seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi kita itu bagian sawitik. Jenengan banyak ya. Dan saat ini, kalau jenengan bagian saya itu Pak Yusuf kebuatan di sana. Dan ini kalau Nabi Yusuf atau apa? Nabi Muhammad atau apa? Apa dia? Pun. Nah, saat ini seperti biasa karena temanya Isra Mi'raj, kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Mungkin-mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar apa yang saya katakan dulu ya. Semoga belum mendengar apa yang saya katakan atau belum dikatakan oleh penceramah terdahulu. Dan setiap tahun Isra Mi'raj kan temanya sama. Berarti saya juga harus mencari yang beda. Ini hasil cician pondok dan blok ini ada begini. Jadi pondok dan blok begini. Ngapunten ya. Kalau duduk apa ya? Duduk apa ya? Kalau sungkan loh, SD sungkan. Jadi ibu-ibu buatan ketinggal. Oh, ada sih. Ngapunten. Pun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minas masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi Allah itu mengisrakan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu tempatnya di mana? Di Makkah. Kalau Masjidil Aqsa, Palestina sekarang lagi mengalami apa? Perang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Bapak ampun ya kalau berdiri ya. Ngomong ya. Dan Nabi itu menginjakkan kakinya di Palestina. Itu supaya negara Palestina itu berkah.
kita semua nanti setelah dibangkitkan, kita semua akan berkumpul di Palestina. Percaya apa betul? Betul percaya ya? Benjeng kondisi itu sudah meninggal, oke, dibuktikan ya. Nanti kita semua akan berkumpul di Palestina. Makanya Nabi diisrakan dari Makkah menuju Palestina. Itu supaya tempat Palestina itu berkah. Terus ke atas ini, saya itu mau menghadiri undangan ceramah itu, tugasnya satu, Bapak Ibu, membenarkan akidah, keyakinan. Karena dosa itu kalau mencuri, berzina dan seterusnya yang tidak berurusan dengan akidah itu dimaafkannya itu masih peluangnya besar sekali, ya, besar sekali. Kalau tobatan nasuha itu mudah diampuni. Tapi kalau urusan akidah itu tidak bisa toleransi. Nabi Muhammad kan ke atas ya, menemui siapa? Menemui siapa? Yang dituju itu siapa sebelum melewati Nabi, sebelum setelah Nabi Adam? Jadi kan jangan beranggapan Nabi Muhammad itu ke atas itu terus beranggapan Allah itu ada di atas. Oke? Allah itu tidak bertempat, layak tawihi makanun, tidak bertempat, tidak berarah. Itu Bapak Ibu diingat-ingat. Oke? Allah tidak bertempat, tidak berarah. Dan di mana? Tidak di mana-mana. Itu jawabannya. Jangan di mana-mana, tidak di mana-mana. Terus itu titik nggak boleh diputar lagi. Paham ya? Oh, itu akidah shahihah, akidah yang benar. Pertama ketemu Nabi Adam. Ketemu Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Kakek kita. Begitu? Kakek kita. Kita itu keturunan Nabi. Wong keturunan Nabi kok masuk neraka? Ya pantasnya keturunan Nabi masuk surga. Jadi insya Allah surga semua ini. Ini kan lebih dari orang 40. Ya, lebih dari orang 40. Orang 40 itu satunya masih ada walinya Allah. Gitu kok Pak Yusuf. Ini masih ada walinya Allah, masih ada. Nanti setelah sini terus walinya hilang lagi ya bisa jadi. Pon. Nah, Nabi Adam niku wa alayamihi asmidatun wa alasumalihi asmidatun. Nabi Adam itu di kanannya itu ada kelompok, di kirinya ada kelompok. Ya. Di kanan ada kelompok, di kiri ada kelompok. Itu ketika Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam. Wa idza nadzara qibala yaminihi dhahika. Ketika Nabi Adam itu melihat grup yang kanan, itu Nabi Adam tersenyum, dhahika, tertawa. Wa idza nadzara qibala shimalihi baka. Ketika melihat kelompok yang sebelah kiri, Nabi Adam itu menangis.
Terus Nabi Muhammad bertanya, "Man hadzal wa Adam?" Jawab malaikat Jibril. Siapa ini malaikat Jibril? Ini adalah Nabi Adam. Nabi Adam. Kenapa ketika melihat anggota kanan tersenyum, ketika melihat grup yang kiri menangis? Kenapa? Yang kanan ini ahli surga, yang kiri ahli neraka. Nah, yang di surga, kenapa anak Adam tersenyum? Karena anak cucunya masuk surga. Dan yang kiri nangis karena anak cucunya masuk neraka. Ya betul. Melihat yang masuk surga ini juga anak cucunya, makanya senyum. Melihat yang kiri juga anak cucunya nangis. Bapak itu punya dua anak, ya, dua anak. Yang satu sukses, yang satu tidak sukses. Betul. Ya. Yang satu sukses, yang satu tidak. Ketika menceritakan yang satu bangga, menceritakan yang tidak sukses susah. Sama-sama anaknya. Anaknya satu jadi polisi, yang satu jadi bandar narkoba. Dan gini loh. Sukses karena bisa menangkap bandar narkoba, tapi susah yang ditangkap juga akhirnya sendiri. Dari inilah susahnya sedihnya Nabi Adam. Susah sedihnya Nabi Adam. Makanya kita setiap saat kita disuruh Fatihah ke Nabi Adam. Ila hadrati Abina Adam wa Ummina Hawa. Ya, kita harus selalu mengirim Fatihah ke kakek kita yang bernama Nabi Adam. Pun. Terus lanjut. Singkat cerita ketemu Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu nggak terima Nabi Muhammad juniornya, tapi dia no junior ya, juniornya, tapi umatnya itu yang masuk surga lebih banyak umatnya Nabi Muhammad. Gak terima. Jadi umat Nabi Musa itu yang masuk surga itu sedikit, lebih banyak umatnya Nabi Muhammad. Gak terima. Terus ketika Nabi Muhammad diberi Allah 50 sholat, Nabi Musa itu menghina, ngece, umatmu gak kuat, umatmu gak kuat, sampai jadi 17 rakaat atau 5 waktu. Bapak Ibu pernah mendengar gak wali-wali zaman wali-wali itu sholat itu kira-kira berapa rakaat? Ada yang 100 rakaat, 1000 rakaat, itu biasa. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu gak terima. Saya tanya, Nabi Muhammad sama Nabi Musa itu sakti mana? Nabi Musa kan bisa membelah lautan. Sakti mana tak tanya ya? Cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak tertandingi, ya? Tidak tertandingi. Sampai Nabi Muhammad itu ada salah satu umatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu salah satu mukjizatnya yang paling masyhur apa? Menghidupkan orang mati. Yaitu umatnya Nabi Isa itu
menyombongkan nabiku itu bisa menghidupkan orang mati. Ketemu si Abdul Qadir. Kenal si Abdul Qadir ya? Yes. Kenal ya? Ketemu si Abdul Qadir. Dan si Abdul Qadir dilawan. Ketemu si Abdul Qadir, debat. Si Abdul Qadir, nabiku lebih keren, bisa menghidupkan orang mati. Si Abdul Qadir tanya, ketika nabimu, Nabi Isa menghidupkan orang mati ini, kata-katanya bagaimana? Dengan kalimat seperti apa? Terus dijawab, biidznillah, wahai mayat, berdirilah atas izin Allah. Oh no, Abdul Qadir wali, rajanya para wali. Ayo kuburan, cari kuburan. Ini dia, ini salah satu. Ini, biidzni, mayat berdiri atas izinku. Wah, tadi Nabi Isa izin Allah, ayo mayat berdiri atas izinku. Ngadeg tenang. Terus ngomong apa tadi? Pengikutnya Nabi Isa. Lastu laisa binar nabiin bal min umatihi sallallahu alaihi wasallam. Aku itu loh bukan nabi, tapi umatnya Nabi Muhammad. Umatnya saja bisa. Gitu. Aku ki umatnya Nabi, aku lebih bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu salah satu bukti nggak ada yang mengalahkan Nabi Muhammad itu nggak ada. Oke? Nah. Terus, ngeten. Ibu-ibu, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa itu agamanya apa? Agamanya apa? Kertas betul? Tahu nggak betul? Bingung ya? Nah, jangan baru usah bingung, nggak usah bingung. Al-Anbiya kulluhum ala dinil Islam. Semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu agama Islam. Betulnya enten agama selain Islam itu tidak ada. Oke, tidak ada. Percaya dengan tidak ada. Secara hakiki dari ada agama selain Islam itu ada tapi tidak hakiki, diadakan. Tidak sudah kita bina indallahil Islam. Enggak ono agama selain Islam, enggak ono. Bisa ditahu ya? Bisa ditahu. Agama lain itu diciptakan oleh manusia sendiri, bukan diciptakan Allah. Allah itu hanya meridhoi satu agama, yakni agama Islam. Enggak ada agama selain Islam, enggak ada. Nah, dan kita beruntung sekali lahir dalam keadaan Islam. Islam itu tidak bisa dipinta. Sujune bapak ibu kita dulu beragama Islam. Dan enggak Islam yang berbeda. Lanjut ke Nabi Ibrahim. Enten senamine Pak Ibrahim. Tapi putra kula itu namanya Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu ketika bertemu Nabi Muhammad senang karena
bertemu dengan cucu Nabi Muhammad itu cucunya Nabi Ibrahim. Diurut ya, diurut. Makanya kalau lali dengan ini Muhammad, Nabi Muhammad, terus Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, terus Qusay, Kilab, Murrah, terus Qusay, Kilab, Murrah, Lu'ayyi, Ka'ab, Lu'ayyi, ya, Ka'ab, Lu'ayyi, Ghalib, Fihrin, Malik, Nadir, Kinana, Huzaimah, Mudrikah, Ilyas, Kinana, Huzaimah, Mudrikah, terus Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ismail, Nabi Ismail, Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim itu 24. Apa? Gimana apa nih? Gimana apa ya? Ya kalau kita biar orang akhirnya ngasih tinggal itu lapang lagi. Nah, itu Nabi Ibrahim sana ketemu cucunya, yaitu sudah nangis karena bertemu dengan cucunya yang menjadi akhir dari para anbiya sawangan. Seperti bapak-bapak ini ketemu cucunya. Terus lanjut ke Sidratul Muntaha. Ini sebelumnya malaikat Jibril masih menemani kanjeng Nabi Muhammad, tapi setelah Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril sudah tidak bisa menemani. Dan disinilah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Sekali lagi jenengan jangan berpahaman Allah ada di Sidratul Muntaha. Ini cuma legalitas saja, Nabi itu menemui Allah di sana, tapi bukan di sana. Paham ya? Bapak Ibu, Allah itu punya mata apa tidak? Punya mata apa tidak? Ini akidah Allah benar nih, masih kebenaran itu. Gusti Allah punya tangan apa tidak? Bingung jenengan. Gusti Allah punya mata apa tidak? Punya tangan apa tidak? Punya kepala apa tidak? Boten. Wujud terus tidak bapak mukhalafatuhu lil hawadis. Gua terangin. Mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafatu lil hawadis itu artinya berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk punya tangan berarti Allah tidak punya tangan. Kalau makhluk berdiri berarti Allah tidak berdiri. Kalau makhluk itu makan berarti Allah tidak makan. Paham? Tapi yo gak piye-piye. Pancet piye mawon. Bahwa tasawwarna balik Allahu bihilafi dzalik. Apa yang kamu bayangkan tentang Allah tidak seperti itu. Jangan bayangkan Allah seperti itu, berarti bihilafi dzalik bukan. Oh Allah seperti ini bukan. Tapi ya bukan. Itu ya. Tahu ya? Jadi itu akidah
sohihan sing bener itu ngoten niku. Jenengan apa salah? Pun. Nah, terus ini hikmahnya Isra Mi'raj ini apa? Nabi diperintah sholat. Ibu-ibu, bapak ini sholatnya tertib mau boten? Ibu-ibu, bapak-bapak ini sholatnya di rumah tertib atau tidak? Yuk kadang tertib kadang. Oke. Nah, ini kan kalau kayak loh. Lah waktu kajian Nabi bertemu Allah itu yang diucapkan Nabi apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul billah. Penghormatan ke apa? Kesempurnaan itu semua itu hanya milik Allah. Terus sama Allah ini berikan di apa? Dan juga Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keselamatan bagimu wahai Muhammad, dijawab Allah. Dan Nabi karena cintanya kepada umatnya, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Juga keselamatan bagi umat-umatku yang soleh-soleh. Bapak Ibu, soleh-solehan nomor derek lumayan ya, lumayan. Jadi inilah tanda kesolehan kita itu ya ini acara Isra Mi'raj. Kalau kita tidak cinta Nabi, tidak mengharapkan sama Nabi, tidak mungkin kita kesini, ya kan? Nah, saat ini kalau sudah sholat itu Bu, Bapak, uang sholat itu tidak boleh al-abdu yusolli. Ketika seseorang itu sholat, anta bidulubi, itu ibarat Bapak Ibu itu membawa seluruh dosanya. Dengan sholat itu, dengan dari rumah menuju mau sholat itu dosanya jenengan itu sangat bawa kabeh. Atau bidulubi, dibawa, dosanya dibawa. Faudi'at ala roksihi awatihi. Terus dosanya ini diletakkan di pundak atau di kepala, di kepala atau di pundak. Dosa-dosa kita itu ketika kita mau sholat, kita ibarat membawa dosa, terus kita letakkan di kepala dan di pundak. Paham? Wa idza raka'a tasaqqatas. Dan ketika kita rukuk harus sajadah atau sujud, ketika kita rukuk ini tidak. Dan kita tasaqqatas. Dosanya itu jatuh semua, gugur semua. Hatta la yakun minha syai'un, sampai tidak tersisa. Nah, berarti kira-kira Bapak Ibu punya dosa atau tidak? Kira-kira? Kan sholat 5 waktu. Dan setiap sholat membawa dosanya. Terus dosanya itu gugur. Kira-kira sekarang itu punya dosa enggak? Punya. Nah, paling nanti setelah asar dosa lagi, tapi maghrib dihapus lagi. Gitu? Rasa-rasan ibu-ibu itu gitu. Ini ibu-ibu jenengan itu terciptanya dari apa? Ibu-ibu awal mula kalau Nabi Adam kan dari
tangan. Ibu-ibu dari apa? Dari tulang rusuk. Pahit dari water ya. Tulang rusuk itu bengkok atau lurus? Bengkok. Bapak-bapak, ibu-ibu ini bengkok atau lurus? Bengkok ya? Bengkok itu yang ngomong gitu? Melengkung. Melengkung. Dan itu melengkung sifatnya. Ya, kalau makanya kita sebagai lelaki itu istausu bin isa'i al-khair. Bapak-bapak itu harus selalu memberi nasihat kepada istri. Selalu memberi nasihat kepada istri. Harus. Tapi idza tuqimuhu kasar tahu kulikot li amal ma'am kulikot min dori akwat. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkong. Bengkong bentuknya ya bengkong sifatnya. Walaupun bentuknya menurut sifatnya. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkong. Angel. Tidak ilmu kasar tahu. Bapak-bapak kalau mau memutuskan tulang rusuk itu pasti mematahkan. Cobaan. Bu, pinjam kasih rusuk. Mata. Ketika bapak-bapak menasihati mau meluruskan itu pasti kasar tahu, pasti untuk mematahkan. Terus ya. Tetapi wa intarok tahu lam yazal awal. Tapi kalau bapak-bapak tidak memberi nasihat, dia tetap bengkok. Kalau tidak memberi nasihat, dia tetap bengkok. Diluruskan patah, dinasihati tidak bisa. Ketika ditinggalkan, dia tetap bengkok. Tapi ya, didongaknya mawon. Dongaknya mawon. Ya, orang perempuan itu seperti itu. Makanya para lelaki itu ini bahas ini apa kan dari tulang rusuk. Makanya bagi laki-laki itu harus menolong perempuan. Tidak boleh laki-laki itu menyakiti, mengkerasi perempuan. Karena yaitu terciptakan dari tulang rusuk. Ibu-ibu kalau di rumah itu pakai jilbab atau enggak? Enggak. Nah, enggak ya. Nah, perempuan itu bahaya Pak. Bahaya. Pakai jilbab itu membahayakan. Apalagi tidak pakai jilbab. Ini mas-masnya enak banget ini, masih muda nggak ada ada ya? Gak usah pakai. Saya bapak-bapak Pak, jenengan itu yang seperti itu tergoda atau betul? Betul. Betul salah ya? Tergoda atau betul? Saya nyaman.
Kulo suka ngambil perempuan itu kok menggoda seperti itu ternyata itu banyak setan. Jenengan itu setan itu pakai. Jadi kisah bukan saya yang berkata, ini dawuhnya Nabi. Idza aqbalat al-mar'ah, idza aqbalat al-mar'ah, jalasa asyaitanu ala rasiha. Ketika perempuan itu menghadap kita, memandang kita, itu setan itu duduk di kepalanya. Duduk di kepalanya perempuan ini. Fazayanaha liman yang dulu. Terus orang yang melihat ini terpesona. Dengan sarannya ibu tidak percaya. Walaupun pernikahan bersama juga. Makanya kalau di dalam. Itu ketika perempuan itu menghadap kita, itu jalasa asyaitanu ala rasulullah. Setan duduk di kepalanya ini. Fazayanaha liman yang dulu. Orang yang melihat itu terpesona kagum, masih tergoda. Wa idza adbara, dan ketika membelakangi apa? Belakang ini apa? Dia membelakangi. Belakang ya? Ngumpuri. Wa idza adbara, jalasa asyaitanu ala al-zadiyah. Fazayanaha liman yang dulu. Dan ketika perempuan itu membelakangi kita, setan itu duduk di bokongnya, di pantatnya. Jadi kejawe kasih Nabi Yesus. Jadi sebenarnya aduk-adukan atau di belakang ikan yang terus laki-laki ini. Oke? Oke. Makanya ibu kalau bisa dipakai jilbab biar laki-laki itu tidak tergoda teman-teman. Tidak tergoda teman-teman. Ibu ketika membelakangi setan itu duduk di pantatnya. Fazayanaha liman yang dulu. Orang yang melihat itu ya tergoda. Nah, itu ya. Poin. Tapi ini kalau kan sini ibu kena terus ya. Tadi tidak kalau bilang. Ini di rumah terbeliau itu sing masak sinten. Jenengan ya. Sing munggah-munggah cuci barang sinten. Maka setelah ini kula tanggung jawab. Kalau disuruh mencuci baju, suruh masak suami, nggak usah mau. Nggak usah mau. Itu bukan kewajiban istri, itu kewajiban wanita ini. Nah, dulu itu ada salah satu sahabat, salah satu tabiin lah, tabiin itu mau melapor ke Sayyidina Umar, Masyhur ya ceritanya, Masyhur ya, kalau tambah ini. Istrinya itu juga sifatnya buruk sekali, Dan terus mau melapor ke Sayyidina Umar tentang suci sifatnya, tentang buruknya sifatnya istrinya. Dan sampai di rumahnya Khalifah Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar juga dia selalu dimarahi istrinya. Sayyidina Umar yang waktu itu jadi khalifah ternyata sama istrinya juga takut. Jadi itu bukan
bukan takut, ya, bukan takut. Karena apa? Saya bilang, saya tadi mau melapor ke Anda tentang buruknya akhlak istri saya. Ternyata istri Anda juga sama. Oh, enggak gitu, ya, tidak begitu. Kenapa saya kok diomel-omel istri saya diam? Li'annaha tubbatun lito'an wa hubbazatun lirrubzi wa huskaratun lisyadi. Karena istriku ini yang memasakkanku, yang mencucikan bajuku, dan mencegahku dari perkara haram. Bapak-bapak ketika nafsu itu boleh terjobor atau istri? Jenengan yang pengen itu padus di luar atau istri? Nah, ketika jenengan tidak di luar terus dengan istrinya, ini kan ibadah, menjaga dari perkara haram. Makanya dari itu walaisa dalika wajibin alaihha. Padahal itu semua itu bukan kewajibannya, itu kewajibanku sebagai laki. Yuk, aja belum pakai. Nah, itu wujud kebaikan itu dengan pada suami. Makanya suami harus mengalah sama istri, gak boleh. Kalau nggak mengalah, ini dosa. Makanya jangan lapor pulau ya, kayak suaminya marah-marah. Ya, apa? Sholat itu khusus untuk agama Islam atau agama yang lain? Khusus agama Islam atau agama yang lain? Khusus agama Islam. Agama itu loh. Dengan Injil itu kitab Allah atau bukan? Injil itu kitab Allah bukan? Kitab Allah. Dengan jangan dianggapkan Injil yang dibawa, yang jadi kitabnya orang sebelah itu kitab Injil yang terdahulu, bukan. Itu sudah apa? Direnovasi. Kitab Injil yang asli itu kitabnya Allah. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Apa ya? Terus yang kenapa toh? Islam itu bermanfaat bagi jenengan apa itu? Islam tok. Boten sholat, tidak puasa, tidak haji, pokok semua ibadah tidak. Cuma Islam. Itu bermanfaat bagi Bapak itu apa tidak? Cuma Islam KTP. Bermanfaat ya? Bapak Ibu menyembelih hewan itu, menyembelih hewan. Pernah menyembelih hewan? Itu syaratnya membaca bismillah atau tidak? Kalau tidak baca bismillah, hewan ini kalah atau haram?
Oke, kalau ingin tahu orang itu menyembelih ayam tanpa membaca bismillah, itu kalau ingin tahu putra putrinya nanti dipondokkan ke Jawa, biar tahu hukumnya ini halal atau haram. Tahu ya? Pondoknya ke Jawa biar tahu hukum sebenarnya itu. Dan Islam itu bermanfaat. Buktinya apa? Bapak Ibu itu percaya apa tidak? Langsung masuk surga atau mampir di neraka? Langsung ke surga atau harus mampir di neraka? Gitu ya, karena kalau langsung itu nggak mungkin. Tidak mungkin, pasti mampir ke neraka. Tapi kan walaupun mampir ke neraka kan tetap masuk surga. Dan yang maksudnya gini, di neraka kita yang ahli maksiat, kita yang ahli maksiat itu di neraka akan bertemu dengan orang kafir, bertemu dengan orang kafir. Ya ketemu orang kafir dong, atau sebelum lupa, Anda kan Islam, Nah, iya saya Islam. Iya saya Islam. Nah kok di sini? Kok di neraka? Karena kami dulu waktu di dunia pernah melakukan dosa. Jadi kami harus dibersihkan dulu di neraka. Nah, orang kafir itu menghina. Oh, ternyata Islammu itu tidak ada gunanya. Wah, yang di Islammu gak manfaat gas. Bukti nih, sampai ini kalau aku ini ngerokok sama saya, di neraka sama saya. Ya, mendengar omongan orang kafir ini, Allah langsung marah. Gusti Allah nesu marah. Malaikat, ayo hamba-hambaku yang di neraka ini semua cabut diangkat di surga. Dicabut diangkat ke surga. Kamu kan gitu. Mau jam dulu. Oke. Ke depannya ya. Pun tas ya. Ini dicabut karena omongannya oleh kafir ini. Ya setelah itu orang kafir menyesal, ya Allah, seandainya saja dulu aku Islam. Jadi kan itu Islam terus luar biasa. Terus ke surga ya. Oh, tadi terakhir penjelasan. Ya terakhir. Dengan apa ujian? Lalu yang tadi waktu apa? Apa ya? Wajahil waktu Tuhanmu abada wa ada aslan fi pada zaman. Ini kuatannya. Niki keistimewaan Kanjeng Nabi. Maka niki pun lam yang tadi waktu Tuhan melakukan abada. Kanjeng Nabi itu
selama hidup tidak pernah mimpi basah. Ya, tidak pernah mimpi basah. Keistimewaan satu hari Nabi, karena kita hari ini memperingati Nabi. Tidak pernah mimpi basah selama hidup, karena mimpi basah itu dari setan. Nabi tidak pernah terjamah setan. Lam yatalim qawlullaha mulakun abadam wa ma tata'aba asran bima zaman. Nabi itu tidak pernah amok. Tahu amok? Menguak. Jenengan kan setiap hari ngomong ya. Ya Nabi itu tidak pernah menguak. Ya, minggu dalam malam tahrok hewan buas itu tidak lari, tidak menerkam Nabi ketika berada di sisinya. Keistimewaan ketiga, ya, keistimewaan ketiga, hewan buas tidak lari bertemu Nabi. Kalau jenengan lari ya, lari malah dimakan. Minggu dalam di malam tahrok lama lamongan juga batun bijismil hasani. Lalat itu tidak pernah hinggap di jasadnya Kanjeng Nabi. Lalat, dengan dihinggapi karena jasad kita itu buruk. Nabi itu suci, lalat tidak mau hinggap. Oke, ke kata keempat. Terus waman tahrok minggu dalam malam tahrok waman sholat juga batun bijismil hasani. Wakol dulu lamjana wal ainu kona asali. Nabi itu hatinya tidak pernah tidur walaupun matanya mengantuk. Ya, Nabi tidak pernah tidur hatinya walaupun matanya mengantuk. Ini kan matanya tidur hatinya juga tidur. Wala nyuruh istiqbalin mengikuti alamin. Pipisnya Kanjeng Nabi itu tidak berbau. Nah, pipisnya dengan mesin. Oke, benar ya? Kanjeng Nabi itu pipisnya tidak berbau, dan pipis kita itu mesin. Terus apa? Kan bahukot alata komat indah jalasu. Ketika Nabi itu duduk, ya, Nabi duduk, itu pundaknya pasti lebih tinggi dari yang lain. Ketika Nabi itu duduk, itu pundaknya pasti lebih tinggi dengan yang lain. Indah mulai dari si biada diperkatakan. Ketika lahir Nabi itu langsung sudah disunat. Ini kan ada di sunat. Kelewatan di keamanan rojatul sabatat wala yaro juga harus disaksi di Bupati. Nabi itu melihat ke belakang sama seperti melihat ke depan. Nah, jadi ketika mau melihat ke sana nggak perlu ini skip off. Wala yaro juga harus disaksi di Bupati. Nabi itu tidak punya bayang-bayang. Nabi tidak punya bayang-bayang. Kalau kita punya bayang-bayang,
Itu kekhususan 10 kekhususan Kanjeng Nabi. Hadir Rasulullah makan takun aman. Jadi ini Bapak itu apa nih? Bapak itu apa nih? Maka Bapak itu akan aman. Takun aminan. Maka akan aman. Aman dari apa? Min syarri alim. Aman dari kebakaran. Wasurokin, aman dari pencuri. Wamin amin, dan aman dari cobaan-cobaan yang berat. Kenapa? Hanya dari apa? Mungkin dengan sampai lari santri tampil huruf Quran. Ya, itu Quran apa? Kalau saya belum tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak kesilapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.